manusia ada dalam derita, dunia ini kan terasa neraka. Air mata tak cukup untuk berkata, amarah bukanlah caranya bicara. Panjatkan doa pada Tuhan yang Maha Kuasa, panjatkan harapanku, kabulkan ya Robbi. Diriku berlumur dosa, mungkinkah akan kembali fitrah. Panjatkan doa pada Tuhan yang Maha Kuasa, panjatkan harapanku, kabulkan ya Robbi. Diriku berlumur dosa, mungkinkah akan kembali fitrah. Kalau manusia ada dalam derita, dunia ini kan terasa neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Daramang, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selamat datang di Cahaya Kalbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Masya Allah. Aa Jazaka, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Luar biasa. Allahu Allah. Akbar. Masya Allah. Atas lebaran, anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya lebaran kemarin? Bangkrut. Aduh, Masya Allah. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa hadir kembali menjumpai Anda di kesempatan hari ini ya. Tentunya di Cahaya Kalbu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya di hari ini, dalam keadaan yang berbahagia selalu, cerah ceria. Wah, pokoknya semangat terus untuk melaksanakan segala kegiatan amal ibadah kita ya. Baik, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa ketemu lagi ya. Tentunya juga dengan berbagai nikmat yang Allah turunkan kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan juga kepada junjungan kita semua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabat, keluarga, para sahabatnya. Semoga tersampaikan dan sampai juga kepada kita. Kita akan menjadi golongan beliau yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Aduh, sudah lebaran, sudah Idul Fitri ya. Saya nggak tahu, Bunda, aya kakaren di bumi? Seueur. Naon Bu kakarena naon cing hoyong uninga? Kalah karangin. Apalagi Bu kue ya. Ketupat masih ada. Nastar, ketupat masih ada nggak? Oh, udah nggak ada. Tos seep. Opor. Teu aya. Tos ngagule deui tah can? Teu acan. Aduh, Masya Allah ya. Iya pemirsa, luar biasa sekali ya, karena selepas bulan Ramadan kita mulai masuk ke bulan Syawal, dan ini dia sebetulnya tantangannya dimulai lagi ya. Ayo kita sekarang kenalan dulu sama bunda-bunda yang ada di studio. Bun, dari mana ini?
Nah, kalau begitu satu orang aja yang memperkenalkan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Amin Ciwastra Buah Batu Bandung memperkenalkan ini ibu-ibunya. Terkenal dikenalkan hiji-hiji Bu ya. Ya. Dan ada pula kegiatan kami dari Alhamdulillah kami punya grup kasidah juga. Oh, Ya, suka mengisi majelis taklim ke majelis taklim lainnya juga dan selalu mengisi acara siraman rohani ke masjid-masjid lain juga. Masya Allah, Dan luar biasa. bergerak di jiwa sosial juga ada. Iya, jadi banyak kegiatannya Bu Iya ya? banyak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya curiga punya yel-yel nih Bu-ibu ini. Ada. Ada, coba kalau gitu kita pengen lihat seperti apa. Di sini aja ya, Bu. Mau nggak di situ aja? Majelis Taklim Al-Amin. Berkah. Satu. Allahu Akbar. Masya Allah. Tepuk tangan boleh dong Bun. Mangga, hatur nuhun pisan Bunda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya pemirsa, kenapa sih tadi saya tanya ya sama bunda-bunda yang ada di studio, kakaren lebaran, kakaren Ramadan, masih punya opor enggak, masih punya kue enggak, rek ranginang mah ya keneh sahur natanya bunya. Wajib ayah Bu, wajib. Jadi hari ini kita akan membahas nih ya tentang kakaren Ramadan. Judulnya unik banget hari ini ya, kakaren Ramadan. Jadi kakaren itu kalau kata orang Sunda mah sisa-sisa ya, sisa-sisa yang masih ada gitu. Jadi apa yang sudah kita siapkan dari bulan-bulan sebelumnya sekarang tuh masih bersisa. Nah, orang Sunda menyebat nate kakaren itu ya. Kakaren Ramadan. Hari ini kita akan membahas tentang hal itu bersama narasumber kami ada Kiai Haji Dedi Mulyadi. Pak Kiai mangga kalebet. Ini dia nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai tadi kok beli tarosnya? Kakaren aya naon wae ranginang teh. Ya Bu ya. Dicanak Bu? Oh, Ibu pada mah tong nyarios tuh dicanak mah. Mangga Pak Kiai, silakan Mangga. duduk ya. Iya, baik. Pemirsa, aduh hari ini luar biasa ya. Jadi bicara tentang kakaren Ramadan. Dan kalau kakaren mah kita teh identiknya dengan makanan ya Bun ya. Makanya tadi waktu saya tanya Bunda mah jawabannya ranginang ya, nastar gitu ya. Nah ini sebenarnya ada sesuatu yang luar biasa juga sebetulnya yang hikmahnya akan luar biasa, akan besar sekali selepas Ramadan. Saya sih jujur-jujur aja Bunda selepas Ramadan ya, yang Bunda rasakan ya, masih istiqomahkah dengan apa yang sudah dilakukan ketika Ramadan Bun? Masih insya Allah ya. Nah ini ngawalerna di lalaunan, hari tadi mah hari nastar mah menipet tentang. Tapi masih ya Bun ya? Baik, kita akan membahas tentang kakaren Ramadan Pak Kiai. Ini teh maksudnya bagaimana? Tah, enggak silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Sampai hari ini Allah masih memberi kesempatan hidup kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan tugas hidup untuk mengabdi sebagai abid. Karena kita sadar diciptakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah, Allah berikan ruang dan waktu di mana waktu yang paling istimewa telah kita lalui, yaitu bulan suci Ramadan. Masuk Ramadan kemarin Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Jejaka juga sama. Iya. Bulan Ramadan dan sekarang Ramadan 1444 Hijriah mustahil untuk bertemu lagi dengan kita. Iya.
kita tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan 1444 Hijriah. Apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, itu adalah amalan yang akan menjadi catatan tersendiri di bulan suci Ramadan. Untung, terutama di Tatar Pasundan, selalu suka menyisakan yang namanya kakaren. Tergantung momennya. Orang habis hajatan, masih aya keneh kakaren hajat. Ketika lebaran, apakah masih ada kakaren lebaran? Ketika Ramadan berakhir, adakah kakaren Ramadan? Sebenarnya kakaren itu apa? Kalau orang Sunda masesa, sesuatu yang tertinggal. Tentu yang diadakan pada momen tersebut. Di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala demikian memberikan keistimewaannya. Ibadah sunnah Allah berikan nilai pahala wajib. Bernapasnya menjadi tasbih. Kemudian kita pun bisa merasakan begitu dahsyatnya ruh keimanan dan keislaman di bulan suci Ramadan. Siang kalau tidak ada uzur syar'i, rata-rata kita melaksanakan saum. Malamnya digunakan untuk qiyam. Dua amalan ini mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana, man qama Ramadhana." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, barang siapa yang sholat di bulan suci Ramadan, landasannya imanan wahtisaban, jaminannya ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Saum bulan Ramadan sudah berakhir. Tetapi saum di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah itu bukan tanpa fungsi. Karena saum berfungsi juga sebagai syahrut tarbiyah. Bulan Ramadan itu difungsikan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan dan pelatihan. Melatih kecerdasan spiritual kita, melatih kecerdasan sosial dan intelektual. Subhanallah, di bulan suci Ramadan iman kita sangat diasah dan dididik. Bayangkan ketika kita berada di rumah, istri tidak ada, anak pun tidak ada, istri sudah masak dengan masakan yang istimewa. Terus terang, Jajaka, tidak pernah kita berani mencicipi makanan walaupun hanya 1 sendok, walaupun hanya seteguk air. Kenapa? Pada saat itu iman kita benar-benar hati kita merasa ditatap, dilihat oleh Allah. Tidak lagi peduli apakah kita diawasi oleh manusia atau tidak. Kalau saja di luar bulan Ramadan, iman kita minimal. Kita tidak berani maksiat. Karena merasa dilihat dan diperhatikan oleh Allah, berarti hasil pendidikan di bulan Ramadan itu benar-benar berhasil. Karena biasanya lepas Ramadan seolah-olah ikatan imannya itu lepas semua. Iya. Yang tadinya merasa diawasi oleh Allah, justru merasa lepas dengan Allah. Bulan suci Ramadan, malamnya bukan hanya sholat fardu, sunnahnya pun rata-rata diberjamaahkan. Sampai pengurus masjid stres juga, karena tiba-tiba masjidnya mengecil. Penuh. Bersabar sampai seminggu, alhamdulillah masjidnya membesar dengan sendirinya. Apalagi lepas bulan suci Ramadan, yang berjamaah itu Bu cuma 11. 11 pun bukan 11 orang, imam 1, makmumnya 1, berdampingan jadi berapa? Jadi angka 11. Kemana ini? Berarti itu sudah tidak ada lagi kakaren Ramadan. Yang dimaksud dengan kakaren Ramadan itu bukan hanya renginang. Kalau masih ada ya alhamdulillah.
Tapi alhamdulillah juga kalau tidak dibawa ngapain gitu. Tuh Bu. Itu yang saya maksud dengan Iya. kakaren Ramadan. Yang dimaksud dengan kakaren Ramadan itu kebaikan-kebaikan dan amal soleh yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan lepas bulan Ramadan, mumpung baru 11 hari dengan hari ini. Iya betul Pak Kiai. Betul. Yang sudah lepas kita cari lagi. Yang sudah hilang kita cari lagi. Yang sudah lepas kita tangkap lagi. Tarik lagi. Iya. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan barang siapa setelah melaksanakan saum di bulan suci Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, Rasul sampai menjanjikan dengan pahala yang luar biasa bagaikan saum 1 tahun. Karena li'annal hasanat bi'asyri amthaliha. Kebaikan itu Allah lipat gandakan 10 kali lipat minimal. 30 kali 10, 300, 6 kali 10, 60. 360 hari itu kalau dibulatkan sama dengan 1 tahun. 1 tahun. Iya. Demikian hebat supaya tidak ada jeda antara kesolehan dan kekuatan iman di bulan Ramadan. Dan kita berupaya untuk meromadhonkan 11 bulan di luar bulan Ramadan. Ini yang paling sulit. Iya betul Pak Kiai. Ya, tantangannya memang luar biasa. Nggak tahu Bunda ya, nggak tahu ya ini kalau saya ya. Ketika Ramadan mah kita teh meniup ya Bun ya. Wah semangat segala sesuatu melakukan amal soleh itu semangat lah. Masuk ke bulan Syawal Bun. Saya nggak tahu saja Bunda-Bunda ya. Ada penurunan nggak Bun? Ada ya? Jujur Bun, ada nggak? Ada tuh kan Pak Kiai gitu. Rata-rata begitu. Ketika lepas aja Ramadan ya, belum lama-lama lah mungkin lebaran ke-1, ke-2, ke-3 itu sudah menurun. Kita sudah lupa lagi qiyamul lailnya, kita sudah lupa lagi sedekahnya, ya nggak Bun? Nah ini sebetulnya apakah itu menandakan kalau Ramadan adalah bulan tarbiyah ya, Pak Kiai ya? Apakah itu menandakan bahwa sebenarnya kita nggak lulus di situ? Ibu dan pemirsa TVRI Jabar dimanapun berada, keberhasilan seseorang mengikuti pendidikan itu kan bukan hanya mendapatkan nilai ketika lulus ujian di sekolah atau di kampus. Tetapi bagaimana setelah dia lepas dari kampusnya. Ya. Begitu pula dengan kita Bunda. Ketika kita melaksanakan rangkaian amal soleh yang demikian semangatnya di bulan suci Ramadan. Coba kita awali dengan muhasabah bagaimana malam pertama di bulan suci Ramadan hampir rata-rata melaksanakan qiyamul Ramadan. Iya. Betul kan? Yang diperdebatkan bukan lagi 1-2 rakaat, rata-rata yang 11 dan yang 23. Jarang kamu mah cuma 2 rakaat, kamu mah 3 rakaat, tidak pernah. Yang diperdebatkan saja udah belas dan puluh rakaat. Iya. Ini luar biasa. Bangunnya juga malam pertama itu jauh lebih awal dibandingkan dengan malam 20-an ke sini. Rata-rata 2:30 itu sudah bangun. Dan bukan untuk makan, biasanya tadarusnya ya Bu ya. Iya. Apalagi hari pertama, kadang-kadang tadarusnya bisa sampai 3 juz loh Bu. Betul kan? Iya betul. Hari pertama 3 juz, hari keduanya mentang-mentang udah ada saldo yang kemarin, turun jadi 2 juz. Hari ketiganya 1 juz, hari keempatnya setengah juz, hari kelimanya lupa mana hancanya. Dan yang paling parah, dulu di Ramadan 10 hari pertama itu ada yang sudah khatam Bu. Iya. Ada yang sudah khatam Al-Quran, tadarus Al-Quran, ada yang sudah khatam 10 hari. Sekarang kan sudah tanggal 11. Ada juga yang tanggal 12 hari ini. Terlepas perbedaan 11-12, hanya saja yuk kita tanya, sudah berapa juz kita baca Al-Quran dari tanggal 1 Syawal sampai tanggal 11 Syawal? Tah Bu, cobi di walu 2 juz? 2 juz. Ari Ibu waktu Ramadan sehari 1 juz ya? One day 1 juz gitu ya? Lebih, hari pertama itu lebih. Kalau Syawal 1 minggu 1 juz. 1 minggu, 10 hari 2 juz, bayangkan. Padahal kalau hitung-hitungan fisik, bulan Ramadan itu makannya terbatas. Iya.
Ketika haus zakat saja tidak bisa sambil minum. Betul. Tetapi begitu Syawal, fisiknya kuat, tetapi mentalnya yang lemah. Iya kan? Harusnya ketika fisiknya kuat juga berpengaruh kepada mentalitas keimanan kita. Nah disinilah jangan sampai lepas, mumpung masih 10 hari lepas dari bulan Ramadan, amaliyahnya yuk kita ingatkan kembali agar Ramadan itu benar-benar kakarennya itu ada sampai menjelang Ramadan tahun yang akan datang masih bersambung. Pak Kiai gini ya, kalau saya mungkin aja Bun ya, ini mungkin aja ada yang berpikiran begini, tuh Pak Kiai lah dah Syawal makan setan sudah tidak dibelenggu lagi ya. Nah, kita mah cenah sebagai manusia lemah gitu ya. Jadi setannya sudah banyak. Beda dengan Ramadan. Ramadan kan dibelenggu. Tah, gimana kalau begitu? Lalu bagaimana? Kenapa di bulan suci Ramadan setannya dibelenggu? Sekarang kan sudah dilepas lagi, tapi kan energinya juga lebih dikuatkan di bulan suci Ramadan. Energi iman di bulan suci Ramadan untuk menghadapi godaan-godaan 11 bulan di luar bulan suci Ramadan. Artinya kualitas iman kita itu harusnya dipasang bukan dilepas. Wah berarti Lebih kencang harusnya ya. 11 bulan yang kita jalani hari ini harus didampingi dengan kualitas iman yang sudah ditempa dan disipuh selama Ramadan. Baik, Pak Kiai sekedap kita harus break dulu. Iya. Baik, pemirsa kita harus rehat dulu sejenak ya. Nanti selepas selingan yang satu ini kami akan kembali lagi bersama Anda. Tentunya di Cahaya Kalbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu. Baik, kita lanjutkan lagi pemirsa ya, masih di Cahaya Kalbu hari ini membahas tentang Kakaren Ramadan bersama Kiai Haji Dedi Mulyadi. Nah saatnya kalau Anda yang di rumah yang mau bertanya boleh silahkan ya. Kita buka line telepon untuk Anda 022-540-6677. Silahkan telepon langsung, nanti ada Pak Kiai yang akan menjawab ya. Tadi sudah disampaikan Kakaren Ramadan itu ada nggak sih yang bersisa di dalam diri kita gitu ya. Kegiatan-kegiatan, amaliyah, amal soleh yang kita lakukan. Apa yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan kemudian kita bawa di luar Ramadan. Ada enggak gitu, kebanyakan sih memang menurun ya. Jadi kita akan lanjutkan lagi. Sebelum ibu-ibu mau tanya, sebenarnya ada hal lain yang ingin disampaikan Pak Kiai ya. Ini terkait dengan hubungan sesama manusia nih Pak Kiai. Kalau hubungan tadi kan lebih kepada hubungan kita hablum minallah ya. Hablum minan nas ini bagaimana kemudian kita bisa merawat apa yang sudah didapat di Ramadan Pak Kiai? Dia, pada dasarnya Ramadan itu kan syahrut tarbiyah untuk
mentarbiyah hablum minallah dan hablum minan nasnya juga. Di mana hablum minallah dan hablum minan nas dua hal yang tidak bisa dipisahkan bagaikan dua sisi mata uang. Bahkan di dalam surah Ali Imran 113 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzuribat 'alaihimudz dzillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Kelak manusia itu akan ditimpa kehinaan. Siapapun kita dan dimanapun kita, apapun profesinya, illa bihablim minallah, kecuali orang yang menjalin hubungan baik dengan Allah di bulan suci Ramadan, ubudiyah salatnya, saumnya, berarti itu hablum minallah wa hablim minan nas. Dan bagaimana hubungan dengan sesama manusia. Ini kan pada kenyataannya 4 orang itu. Ada yang hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya kurang bagus. Ada yang hablum minan nasnya bagus, hablum minallahnya kurang sae. Ada yang hablum minallahnya amuradul, hablum minan nasnya awon. Ada lagi yang hablum minallahnya bagus dan hablum minan nasnya sae. Nah, ini barangkali bunda-bunda yang di sini dan pemirsa di manapun yang harus kita upayakan bagaimana agar kita termasuk orang yang hablum minallah dan hablum minan nasnya itu benar-benar berimbang. Hablum minallah punya kewajiban tersendiri. Tidak bisa lantas diartikan nanaonan ibadah ka Allah ge ari goreng jeung manusia mah mending siga euceuk. Abdi mah sok sanajan salat tara ngaji teu kabita puasa can pernah tapi saha tatangga nu pernah nyeri hate ku abdi eueuh. Seolah-olah itu bagus, padahal inilah bisikan setan untuk menjatuhkan martabat manusia, di mana kehinaan itu akan ditimpakan, kecuali hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya bagus. Nah, di bulan suci Ramadan ditarbiyah bagaimana kita berucap. Banyak orang yang mampu menahan lapar perut dari makan, menahan haus dari minum, tetapi tidak mampu menjaga lisan saum-saum. Tapi ka salaki sok nyarekan kene. Salaki jangkung badag, kumis baplang, pamajikanana teu jangkung badag, jabat teu kumis baplang, tapi kadang-kadang kalah Bu ya. Saya tidak mengatakan pendek kecil, tapi tidak tinggi, tidak besar. Tenang aja Bunda. Ya. Langsung harewosan paling itu mah Pak Kiai. Nah, oleh karenanya kita ini untuk saum hablum minannasnya saja harus terus dipantau. Sekarang ini bagaimana? Lepas Ramadan, kan ketika bulan suci Ramadan mau berbicara yang sia-sia saja kita ada kendalinya. Ya. Takut rusak nilai ibadahnya. Karena barang siapa yang berpuasa tetapi tidak mampu menahan lisan dari perkataan zur yang bermaksiat, maka bagi Allah tidak ada kepentingan dari lapar dan menahan hausnya kamu. Artinya buat apa lapar dan hausnya kita? Allah itu tidak menilai lapar dan hausnya. Betapa erat hablum minallah dengan hablum minan nas. Kita saja suami ketika berbicara kepada istri di bulan suci Ramadan biasanya itu banyak bahasa dan kalimat yang dipilih untuk memuliakan, tapi kadang-kadang lepas Ramadan. Begitu Bu. Apalagi kalau hari pertama Idul Fitri, nuansa surgawi itu bisa dirasakan di rumah. Iya. Istrinya menangis, memohon maaf kepada suaminya. Anaknya mengangkat tangan, alhamdulillah ternyata di rumah ini ada sepasang suami istri calon-calon ahli surga. Jam 10 giliran mau silaturahmi atau mudik, udah lain lagi ceritanya. Bentakan suaminya masih terdengar. Lawan dari istrinya juga sama, berarti hablum minannasnya ini masih. Kemudian yang kedua, bagaimana kesolehan sosial, kecerdasan sosial. Di bulan suci Ramadan benar-benar kita berusaha untuk banyak berbagi. Bunda, mungkin di antara yang hadir di sini ada yang pernah masak kolak, kemudian disedekahkan kepada yang berbuka puasa. Sekarang kan
sekarang mah sudah tidak usum ya Ada Bu ya. Yang sengaja, wah di masjid jangan-jangan ada yang berbuka saum Senin. Syawal Ya, atau saum Syawal, Senin. ya. Paling sekarang yang ngetren itu Jumat Berkah ya. Ya. Alhamdulillah, tapi kan nggak ada kolak itu. Artinya sungguh luar biasa. Karena kita bisa lihat dalam Al-Baqarah 177. Ternyata orang yang mendapatkan nilai ketakwaan yang sebenarnya itu salah satunya wa atal mala ala hubbihi, mengeluarkan harta yang ia cintai, zawil qurba, kepada karib kerabat. Kadang-kadang kita suka mendahulukan yang lain ya. Karib kerabat kadang-kadang dilupakan. Ya, Padahal betul. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, as-sadaqatu 'alal 'iyal, bersedekah kepada keluarga nilainya 2, shadaqatun wasilatun, sedekah dan silaturahmi. Dulu tahun 80-an ke bawah, mungkin Bunda yang hidupnya tahun 93 ke sini kurang begitu merasakan bagaimana nuansa di Tatar Pasundan saling mengunjungi, bukan hanya mengunjungi tetapi membawa tali kasih dari bawah ke atas, adik kepada kakaknya gitu kan. Iya. Ponakan kepada bibi atau pamannya, luar biasa. Kalau punya saudara 9 gak mungkin bawa rantangan 9 oleh sendiri. Suaminya diajak, menantunya diajak, bahkan calon menantunya juga diajak bertemu walaupun tidak ada acara resmi. Iya. Ini sungguh luar biasa. Luar biasa. Sekarang sedikit demi sedikit terkikis habis ya. Wa atal mala ala hubbi, ingat, keluarkanlah harta yang kita cinta. Zawil kurba, kepada kerabat, perhatikan kerabat kita. Baru yang kedua wal yatama, kepada anak-anak yatim. Ini luar biasa. Ana wa kafilal yatim. Kata Rasul, aku bersama orang-orang yang memperhatikan anak-anak yatim. Cuma kadang-kadang ada hal juga yang harus diperbaiki. Dikarenakan trennya buka bersama dengan anak-anak yatim, sementara saudara-saudaranya cuma Dilupakan. ngeliatin aja, tidak pernah disapa dan tidak pernah diajak. Ya, betul. Ya, jadi selepas Ramadan itu yang namanya kegiatan sosial ya Pak Kiai ya. Betul. Bagaimana kita menumbuhkan rasa sosial ini harusnya meningkat Pak Kiai ya. Harus meningkat, Harusnya meningkat. minimal bertahan. Ya, tuh Bu, minimal sami Bu, seperti waktu Ramadan, ya. Baik, insya Allah katanya. Dan rizki ketika kita banyak berbagi, siapa yang merasa kekurangan di bulan suci Ramadan? Tidak ada, justru berlebihan. Begitu ditutup pintu kedermawanannya, rizkinya seret lagi tuh. Iya, betul, betul. Ini Betul ya, kan? Bu ya. Iya. Beda. Betul, betul. Benar sekali Pak Kiai. Baik Pak Kiai, siapa tahu ini yang mau tanya ya, ibu-ibu ya di studio. Bun, mangga. Yang mau tanya siapa? Ibu, mangga, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Ai Mariam dari Majelis Taklim Al-Amin. Mau bertanya Pak Ustadz, apa ciri-cirinya orang yang mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kiai. Ciri orang yang mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin. 1, ada perubahan. Yang kedua, ada perbaikan. Yang ketiga, ada pelurusan dalam kehidupannya. Perubahan, perbaikan, dan pelurusan. Bukan hanya sekedar berubah. Nutadina soka majelis taklim, mentang-mentang udah Lailatul Qadar jadi berubah taraka majelis taklim. Itu bukan hanya sekedar berubah, tetapi ada perbaikan. Perbaikan yang tadi hablu minallahnya meningkat, kemudian hablu minannasnya juga meningkat. Ini kan yang sering kali kita tidak pernah merasakan bahwa keberkahan-keberkahan itu akan dirasakan oleh diri kita dan oleh orang lain. Perubahan, kalau kita belum bisa berubah membandingkan diri kita dengan orang lain, misalkan kita belum bisa berubah ketika dibandingkan dengan tetangga kita, minimal kita berubah lebih baik daripada hari kemarin dari diri sendiri. Artinya membandingkan diri kita
hari ini dengan hari kemarin. Hari ini harus terus lebih baik daripada hari kemarin. Itu namanya ada perbaikan. Kemudian bukan hanya sekedar perbaikan, karena 2 rakaat sholat dengan 4 rakaat sholat itu lebih baik 4 rakaat. Tetapi harus ada pelurusan. Bukan hanya baik sholat subuh mentang-mentang sudah selesai Ramadan, jag-jag ibu teh jadi 4 rakaat, tidak lurus. Mengkol ya sama Bu. Mengkol gitu kan. Makanya tanda yang mendapatkan berkahnya itu ada perubahan, ada perbaikan, dan ada pelurusan. At-taghyir, at-tahsin, dan al-islah. Gitu ya Bun ya. Berarti di bulan Syawal ini kelihatan tuh kalau yang dapat berkahnya Lailatul Qadar tuh pasti orangnya jadi lebih baik, segalanya lebih baik lah gitu ya. Pak Kiai kan gini ya, Syawal ini adalah bulan peningkatan. Betul. Di mana kita itu sesungguhnya harus membuktikan apa yang kita dapat di Ramadan itu, karena tujuan dari Ramadan ini adalah untuk membentuk insan yang bertakwa. Betul. Maka bulan Syawal ini adalah bulan awal untuk membuktikan kita jadi orang yang takwa atau enggak, kan gitu Pak Kiai ya. Betul. Tapi tadi ya itu ya susah ya Bun ya, kita harus apa namanya secara manusiawi lah membuktikannya itu ya Pak Kiai ya, tantangannya kan luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan? Atau ada tips apa yang biar kita setidaknya bisa istiqomah, minimal kan kata Pak Kiai minimal sama lah dengan apa yang dilakukan. Untuk mengukur apakah kita berhasil sampai derajat ketakwaan atau tidak, banyak ayat dalam Al-Quran yang mengupas tentang kriteria muttaqin, kriteria orang-orang yang bertakwa. Sehingga nanti tolok ukur ketakwaan kita itu bukan dengan praduga atau dengan perasaan. Karena mungkin ketika saya bertanya, apakah Bunda berhasil sampai derajat ketakwaan? Ada yang kurang pede, kayaknya enggak juga deh. Ada juga yang terlalu pede, saya mah. Tetapi begitu diukur dengan ayat-ayat Al-Quran, nanti ada berapa poin dalam ayat itu, lalu kita ukur. Apa saja yang belum ada di dalam kehidupan kita dan apa saja yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Satu bisa dibaca tadi di dalam surat Al-Baqarah 177. Di dalam Al-Baqarah 177 ujung ayat ada kalimat ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang yang benar-benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang benar ketakwaannya. Berarti mereka yang dimaksud itu ada tahapan-tahapan dan kriteria yang jelas dibaca. Kalau kita bahas lagi di sini panjang lagi Ibu. Al-Baqarah ayat 177. Baik. Ya, Pak Kiai kita harus rehat lagi sebentar ya. Baik, pemirsa kembali kita harus rehat sejenak ya. Nanti selepas selingan yang satu ini kami akan kembali lagi bersama Anda. Tentunya masih di Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Halo, Sobat Digital. Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini.
Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Ya, baik pemirsa ya, masih di Cahaya Kolbu hari ini Kakaren Ramadan ya. Kita membahas tentang hal itu bersama Kiai Haji Dedi Mulyadi. Saatnya sekarang Bunda di studio, kalau ada yang mau tanya lagi Bun, mangga silahkan. Iya, silahkan Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aisymiati. Ingin saya tanyakan Pak Ustadz, selama bulan puasa untuk ibu hamil ya Pak Ustadz, selama bulan puasa dia tidak menjalankan ibadah puasanya selama 1 bulan. Apakah di bulan Syawal itu harus wajib membayarnya atau yang lebih baik dibayar itu apa pija atau gimana Pak Ustadz? Itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga pakai. Jadi ibu yang hamil, Hamil. bukan bapaknya kan yang hamil. Ya. Asa nggak mungkin ya bapaknya hamil. Ibu hamil yang tidak berpuasa sepanjang bulan suci Ramadan dan lepas Ramadan, di situ pasti ada masa melahirkan, nyambung lagi masa menyusui, maka yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, ya, tidak menghendaki kesulitan. Sekiranya madarat dengan qadha, maka dibayarkan fidyah. Walaupun berkembang tentang khilafiyah dalam fikih, di mana terdapat perbedaan pendapat apakah harus qadha saja atau qadha fidyah. Yang pasti kita tidak mengangkat sesuatu yang berbedanya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Mana yang kiranya dipandang memungkinkan bagi ibu hamil, jangankan qadha selepas Ramadan, di bulan Ramadan saja yang sama-sama berpuasa tidak bisa melaksanakan puasa. Iya. Ya, apalagi kalau akan berdampak kurang baik kepada Bayinya. dirinya atau kepada janin. Itu boleh dengan membayar fidyah. Ya, baik gitu ya Teh ya. Ya. Yuk, siapa lagi Bunda? Mangga Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Nurhayati. Saya mau tanya Ustadz, saya kemarin waktu bulan puasa sakit, terus saya tidak puasa. Saya bayar fidyah, tapi apa dibutuhkan lagi puasa lagi di bulan berikutnya? Ya. Di kodok. Ya. Terima kasih. Sekarang- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ibu sehat warahmatullahi sekarang ya. wabarakatuh. Alhamdulillah puasa Bu. Cukup. Ya. Qadha. Qadha. Ya. Terus sekarang sehat. Insya Allah tambah sehat lagi. Ya. Ya. Jadi Kalau tidak harus fidyah. Kalau tidak dilarang oleh dokter ya, Pak Kiai ya, Ya, harus qadha ya. selama itu kalau puasa tidak penyakit ibu ini hanya terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian kata dokter, ibu kalau puasa juga tidak jadi masalah. Ibu sendiri tidak merasakan masalah, wajib puasa. Membayar dan tidak harus fidyah. Ya, baik. Gitu ya Bu ya. Yuk, siapa lagi Bunda yang mau tanya Bun? Ya, silahkan. Di mana? Di belakang ya Bun ya. Mangga, siapa lagi? Ayo. Udah Bu? Atau Jazaka yang mau tanyakan? Saya mau Kang tanya. Reva, mangga. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ditanyakan Pak Ustadz, bagaimana hukumnya bagi kan kita biasa di setiap hari Idul Fitri itu sering bermusyawarah bermaafan dengan saudara, dengan teman dan lain-lain. Nah, ada bekas apa mungkin permasalahan dengan orang lain
kita mencoba untuk memohon maaf kepada orang itu, tapi orang itu secara lisan disampaikan mohon maaf lahir batin, tapi secara perbuatan tidak menunjukkan. Tidak diwujudkan. Nah, bagaimana Ustaz secara itunya? Baik. Bagaimana orang yang ikrar saling memaafkan, tetapi dalam hatinya tidak memaafkan. Iya. Itu yang disebut dengan ikrarul munafiqin. Ikrarnya ya, yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mengatakan sesuatu dengan lisannya yang tidak sama dengan hatinya. Oleh karenanya kita lihat lagi, berarti dia itu belum sampai kepada tingkatan saum yang mendapatkan nilai ketakwaan. Karena orang-orang yang saumnya sampai kepada derajat muttaqin, salah satu sifat muttaqin itu wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Ibu dan pemirsa dimanapun berada, ketika ada orang yang pernah berbuat salah kepada kita, lalu dia meminta maaf, wajib hukumnya kita memaafkan. Tetapi lebih istimewa ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita lebih duluan memaafkan sebelum dia meminta maaf. Urusan dia menjadi baik atau tidak baik kepada kita, itu urusan dia. Karena yang namanya manusia, jangankan untuk berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat buruk kepada kita, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik saja kadang-kadang susah. Tetapi bunda yang mendapatkan keistimewaan di bulan Ramadan, pasti jangankan kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kita, orang yang pernah menyakiti kita sampai harkat dan martabat kita rusak, tetap kita memaafkan. Dan ini sifat orang-orang yang bertakwa, wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang yang bersalah. Jadi sebetulnya kalau yang tadi orang yang sudah meminta maaf itu sudah gugur ya? Iya. Kewajiban dia untuk minta maaf sudah gugur. Justru masalahnya ada di pihak keduanya. Iya, yang dimintai maafnya ternyata lain di mulut, lain di hati, Bu. Gening sok ayahnya lagunanya. Makanya seringkali kita ketika Ramadan, hapunten nyuhunkeun dibebaskeun tina segala rupi anu aya patula patali sareng abdi, itu teh tidak kontrol. Iya, dibebaskan. Kita punya hutang, tetap aja. Pas ditagih, dia kan punya rekamannya, kan udah dibebaskan kemarin. Utang piutang mah tetap aja harus dibayar ya Bun ya. Baik, nah gitu ya. Baik, ya Pak Kiai, kembali kita harus rehat lagi. Ya pemirsa, jadi tetap bersama kami nanti selepas selingan yang satu ini, kami akan kembali lagi bersama Anda. Tentunya masih di Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Halo wargi Jabar, kamu suka bikin film? Yuk ikutan Festival Film Pendek TVRI Jawa Barat 2023. Kirim film kamu melalui Google Form FFP TVRI Jawa Barat 2023. Paling lambat 31 Mei 2023. Raih piala bergilir FFP TVRI Jawa Barat dan sejumlah hadiah menarik lainnya. Informasi selengkapnya dapat kamu lihat di Instagram TVRI Jawa Barat. TVRI, Rumah Film Indonesia.
hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Baik pemirsa, membahas tentang KKRN Ramadan ya bersama Kiai Haji Dedi Mulyadi. Tadi sudah disampaikan, adakah yang nempel di kita yang masih kita lakukan, apa yang amal soleh sudah kita lakukan selama Ramadan itu, kemudian lepas Ramadan kita masih mengerjakannya. Nah, masalahnya memang tentu samalah saya dengan Anda semuanya gitu ya. Ini ada penurunan ya, mudah-mudahan sih tidak terlalu signifikan gitu turunnya ya. Tapi bagaimana Pak Kiai kemudian kita bisa mempertahankan setidaknya lah ya, tidak terlalu turun drastis gitu loh Pak Kiai apa yang sudah kita lakukan selama Ramadan itu. Minimal ruh daripada tarbiyah Ramadan itu, kalau saja di bulan Ramadan amalan sunnah pun kita berjamaah. Ya. Minimal lepas Ramadan kita bisa meningkatkan dan mempertahankan amalan wajib untuk berjamaah. Bapak-bapak, kemudian kaum laki-laki kita pertahankan. Ya. Tidak ada sholat kecuali awal waktu, tidak ada awal waktu kecuali berjamaah, dan tidak ada berjamaahnya kecuali di masjid. Dan itu diingatkan pula oleh bunda-bunda ya. Kemudian yang kedua, ketika kita di bulan Ramadan bukan hanya sekedar berpuasa menahan lapar, tetapi menahan lisan dari tutur kata yang akan menimbulkan kemaksiatan, maka sekarang berusahalah lepas Ramadan hifdzul lisan, mampu menjaga lisan, karena salamatul insan bihifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung bagaimana cara menjaga lisan. Baik ya, luar biasa sekali ya Pak Kiai ya. Ya pemirsa, bicara tentang apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, kemudian kita masuk bulan Syawal ya, hablum minallah, hablum minannas, setidaknya kita pelihara itu dengan baik sehingga kita ada setidaknya apa yang dilakukan di bulan Ramadan ini masih tetap kita lakukan sekarang. Meramadankan bulan-bulan lain di luar Ramadan. PR banget ya, tapi insya Allah kita akan bisa kalau kita punya niat yang kuat ya. Baik, Pak Kiai waktunya sudah habis, kita tutup dengan doa, mangga silahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik, amin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, ampuni segala dosa kami. Ya Rabb, nilai-nilai kebaikan di bulan suci Ramadan kuatkanlah dan berikanlah kepada kami agar kami istiqomah dalam melaksanakan amal saleh. Ya Allah, jangan engkau wafatkan kami kecuali kau bersihkan kami dari dosa dan noda. Ya Allah, jangan wafatkan kami sehingga engkau bersihkan jiwa kami dari kotoran-kotoran dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Kiai hatur nuhun pisan, ibu-ibu juga ya dari Majelis Taklim Al Amin. Terima kasih ya Bunda ya. Jazaka hatur nuhun ya. Iya. Dan pemirsa juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Cahaya Kolbu untuk hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi ya besok tentunya di waktu yang sama. Saya Devi Dirgantini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya hambamu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu.
aku berteduh, ku mohon ridho dan ampunanmu. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah